Jadi itu jatuh kepada ahli waris. Nah, bagaimana cara mengetahui ahli waris? Itu dalam suatu kehidupan Mas ya, kita pasti ada namanya ancamannya. Bisa jadi kita misalkan pemegang sahamnya ada 5, terus dilalah itu tiba-tiba besoknya kecelakaan Mas, tiba-tiba meninggal. Nah, saham di dalam PT itu untuk orang yang meninggal tuh bagaimana? Apakah langsung turun ke anaknya atau bagaimana? Terus kalau anaknya banyak itu gimana pembagiannya itu? Monggo dijelaskan. nah, bagus. Jika ada pemegang saham yang meninggal, saham itu adalah bukti kepemilikan PT. Jadi itu jatuh kepada ahli waris. Nah, bagaimana cara mengetahui ahli waris? Itu sebenarnya kalau dibagi dua ya. Jadi ada pribumi sama non pribumi. Ya, kalau pribumi itu ada di dalam surat keterangan ahli waris itu dari kelurahan. Tapi kalau non pribumi itu surat keterangan ahli warisnya kalau nggak di notaris ya di pengadilan ya. Jadi di dalam surat keterangan ahli waris di situ dituliskan ya, kalau misalnya keterangan ahli waris itu ada 5 di dalam situ, nah berarti saham tersebut akan dibagi ke 5. Tapi kalau ahli warisnya ada 3, maka akan dibagi 3 orang. Nah, perusahaan yang ada pemegang sahamnya meninggal, dia harus mencari para ahli waris tersebut untuk menentukan saham itu masih mau di-keep atau mau dijual atau mau di buyback seperti itu. Ya, nah gini, tapi pertanyaan yang saya utarakan gini Mas. Tadi kan kalau anaknya 5 ataupun 3, kalau di dalam Islam sendiri kan antar anak cowok sama cewek itu kadang intinya berbeda antara pembagian warisnya kalau dalam agama Islam. Nah, ini apakah peraturan secara nasional Indonesia apakah seperti itu atau sama rata itu pembagian saham untuk anak-anaknya misalkan seperti itu? Nah, ini menarik. Jadi kita tidak usah pusing memikirkan pembagiannya bagaimana. Kita cukup minta surat keterangan ahli waris saja. Kita cukup membaca saja. Kalau dia mintanya di kelurahan nanti bentuknya seperti apa, kalau dia mintanya di pengadilan negeri nanti pengadilan agama itu nanti bentuknya seperti apa, kita cukup sesuaikan apa yang tertera saja. Jadi kita tidak usah mikir. Oh, intinya biar itu dapurnya mereka gitu ya. Betul. Bukan suatu peraturan, oh ini harus sesuai dengan agama Islam, harus sekian-sekian, nggak perlu ya. Oh iya, nanti ya kalau mau seperti itu bisa, tapi pusing nanti. Nah, terus lagi pula kalau misalnya kita mau menentukan menghitung sendiri itu nggak sah, karena kembali lagi yang menentukan siapa ahli waris itu adalah berdasarkan surat keterangan ahli waris. Jadi bukan kita yang menentukan ahli warisnya harusnya ini, bukan. Pihak pemerintah yang menentukan. Oke, itu dulu ya teman-teman, ini akan kita bahas, kayaknya menarik nih tentang pembagiannya seperti ini. Sukses selalu, salam perjuangan. Salam perjuangan.